Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mempelajari pelajaran IPA, yaitu masih bab 5, melanjutkan materi yang kemarin, kegunaan energi gerak dan energi listrik. Kegunaan energi gerak. Apakah kamu pernah meminum jus atau pop es? Bagaimana cara membuatnya? Coba lihat dulu gambarnya sebelum kita lanjutkan. Nah, jus dibuat dengan cara menghaluskan buah menggunakan blender. Pisau-pisau kecil yang ada di dalam blender berputar dengan sangat cepat untuk menghaluskan buah dan mengubahnya menjadi jus. Jadi, blender ini menghasilkan energi gerak yang bersumber dari energi listrik. Kemudian, kegunaan energi listrik. Listrik adalah daya atau kekuatan yang ditimbulkan oleh adanya gesekan atau proses kimia. Listrik dapat digunakan untuk menghasilkan panas, cahaya, bunyi, dan gerak. Sumber energi listrik yang dapat diperoleh dari baterai, aki, dan pembangkit listrik. Pembangkit listrik biasanya disediakan oleh PLN. Listrik adalah sumber energi yang paling banyak digunakan saat ini. Kegunaan energi listrik yang paling utama adalah untuk penerangan. Kemudian, lihat lagi gambarnya. Di dalam layar tersebut banyak gambar-gambar yang merupakan alat elektronik yang umumnya dipunyai oleh setiap rumah yang biasa kita gunakan sehari-hari. Banyak sekali alat-alat yang dinyalakan menggunakan listrik, diantaranya yaitu alat elektronik seperti TV, telepon genggam atau HP yang biasa kita gunakan saat ini ya, kipas angin, mesin cuci, pengeras suara, penanak nasi, dan lain-lain. Jadi, banyak alat elektronik yang kita gunakan di rumah yang energinya bersumber dari energi listrik. Tahukah kamu, jika sumber energi listrik itu terbatas, maka kita harus menghemat penggunaan listrik. Nah, ini ada cara menghemat energi listrik. Apa saja ya? Coba kita lihat. Yang pertama, mematikan lampu ketika tidak digunakan. Contohnya, ketika jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi, maka matahari sudah mulai menunjukkan cahayanya. Jadi ketika keadaan sudah terang dengan cahaya matahari, maka lampunya matikan saja. Yang kedua, mematikan alat elektronik seperti TV, komputer, dan lain-lain ya bila tidak dipakai. Contohnya ketika kita mau tidur, udah terasa ngantuk dan kita lagi nonton TV, cepet-cepet TV-nya matikan. Jangan sampai kita tidur terlelap sementara TV masih nyala. Itu salah satu bukan cara menghemat listrik. Kemudian yang ketiga, mencuci dengan tangan bila cuciannya sedikit. Contohnya, kalian punya cucian cuma 1 atau 2 baju. Jadi cucilah dengan tangan, tidak usah menggunakan listrik. Karena kalau menggunakan mesin cuci, sekali putaran 15 menit dari mencuci sampai mengeringkan itu kurang lebih membutuhkan waktu 40 menit. Jadi kalau cuciannya sedikit, kita akan melakukan pemborosan listrik jika tetap menggunakan mesin cuci.
Kemudian yang keempat, tidak menyalakan listrik secara bersamaan pada jam-jam mahal. Jam-jam mahal itu yaitu dari jam 5 sore sampai jam 9 atau 10 malam. Maksudnya disebut jam mahal karena pada jam-jam tersebut semua orang sedang mempergunakan listrik secara bersamaan, terutama untuk penerangan. Pasti setiap rumah yang sudah ada jaringan listriknya akan menyalakan listriknya. Jadi jangan sampai pada jam-jam tersebut kita menyengajakan untuk mencuci, menyetrika, menanak nasi kalau mau sebelum jam 5 sore, biar orang lain pun tidak sedang menyalakan listriknya secara bersamaan dengan kebutuhan kita. Yang terakhir, energi itu tidak akan pernah musnah, tetapi kemungkinan beberapa sumber energinya terbatas dan akan habis. Maka dari itu, kita harus berusaha dalam menghemat energi. Secara umum, cara menghemat energi itu adalah menggunakan energi secukupnya, artinya tidak berlebihan. Gunakanlah jika benar-benar diperlukan saja. Nah, gunakan energi secara cermat, hemat, dan bijak. Cuma itu yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih kalian sudah menyimak videonya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.